Firman Kudus Kebangunan Pagi, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus volume keempat, Minggu 43, hari pertama. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudari, dalam Wahyu pasal 2 dan 3, kita melihat Kristus sebagai pribadi yang hidup, aktif, dan berjalan di tengah-tengah gereja. Ia bukan Allah yang jauh, melainkan Tuhan yang hadir, memperhatikan, dan berbicara secara langsung kepada umatnya. Ia digambarkan sebagai Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki pelita emas. Ini menunjukkan otoritasnya atas para utusan gereja dan kehadirannya yang intim di tengah kehidupan gereja. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar gambaran lahiriah ini. Dalam setiap surat kepada ketujuh gereja, pada bagian awal kita membaca bahwa Kristus berbicara kepada gereja tertentu. Tetapi pada bagian akhir setiap surat dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perubahan dari Kristus berkata menjadi Roh berkata bukanlah kebetulan, melainkan suatu penyingkapan ilahi yang penting. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa Kristus yang berbicara adalah Roh itu sendiri. Perkataan Kristus adalah perkataan Roh. Dengan kata lain, Kristus tidak hanya berbicara secara eksternal sebagai pribadi yang terpisah, tetapi ia berbicara di dalam Roh, melalui Roh, dan sebagai Roh kepada gereja-gerejanya. Hal ini menyatakan kesatuan yang mendalam antara Kristus dan Roh, serta memperlihatkan bahwa Allah Tritunggal bekerja secara dinamis dalam menyampaikan firman-Nya. Lebih jauh lagi, kita melihat bahwa firman yang pada awalnya ditujukan kepada gereja tertentu, pada akhirnya menjadi firman yang bersifat universal. Ini berarti bahwa apa yang Tuhan katakan kepada satu gereja lokal juga relevan bagi semua gereja di segala tempat dan zaman. Namun, bagaimana firman itu menjadi hidup bagi semua orang percaya? Jawabannya adalah melalui Roh yang berbicara di dalam kita. Tanpa pekerjaan Roh, firman hanya menjadi huruf-huruf di atas kertas. Tetapi dengan pekerjaan Roh, firman menjadi hidup, tajam dan penuh kuasa. Roh mengambil apa yang Kristus katakan dan menyampaikannya secara pribadi ke dalam batin kita. Ia tidak hanya mengingatkan kita akan firman, tetapi juga membuat firman itu menjadi nyata dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman kita, seringkali kita membaca Alkitab namun tidak merasakan sesuatu yang khusus. Namun pada saat tertentu, ketika hati kita terbuka, tiba-tiba satu ayat menjadi sangat hidup dan berbicara secara langsung kepada kondisi kita. Inilah pekerjaan Roh yang membuat firman menjadi subjektif, pribadi, dan penuh makna. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan berbicara tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Meskipun firman itu ditulis ribuan tahun yang lalu, Roh yang sama masih berbicara hari ini. Ketika kita membaca dengan hati yang terbuka, Roh akan berbicara kembali, seolah-olah firman itu baru saja diucapkan untuk kita. Lebih dalam lagi, Roh bukan hanya berbicara dari luar, tetapi dari dalam. Ia tinggal di dalam roh kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, ketika Tuhan berbicara, kita tidak hanya mendengar dengan telinga luar, tetapi juga merasakan di dalam batin kita. Ada kesan, dorongan, atau terang yang muncul dari dalam. Ini adalah cara Roh bekerja. Saudara-saudari, tanpa Roh, perkataan Tuhan akan tetap bersifat objektif dan mungkin bahkan terasa jauh. Tetapi dengan Roh, firman itu menjadi sangat dekat, bahkan menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Kita tidak hanya mengetahui firman, tetapi juga mengalami firman. Saudara-saudari, ketika kita membaca Alkitab, seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan luaran. Kita perlu datang dengan sikap doa, meminta Roh untuk berbicara.
Misalnya sebelum membaca kita bisa berdoa singkat. Tuhan Yesus, berbicaralah kepadaku melalui firman-Mu hari ini. Ini membuka jalan bagi roh yang bekerja. Seringkali masalahnya bukan pada firman, tetapi pada kondisi hati kita. Jika hati kita tertutup, sibuk, atau keras, kita sulit mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu belajar menenangkan diri, membuka hati, dan peka terhadap dorongan roh di dalam. Banyak orang berhenti pada pemahaman, namun kehidupan Kristen yang sejati adalah pengalaman. Ketika kita membaca firman, kita perlu bertanya, bagaimana firman ini bekerja dalam hidupku? Atau apa yang Tuhan ingin lakukan dalam diriku melalui firman ini? Ketika roh berbicara, kita perlu merespon. Respon bisa berupa pertobatan, perubahan sikap, ketaatan, atau doa. Tanpa respon, firman yang kita dengar bisa menjadi sia-sia. Tetapi dengan respon, firman itu akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Dalam zaman yang penuh gangguan dan kebisingan, kepekaan terhadap roh sangat penting. Kita perlu melatih diri untuk peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat penyegaran pagi. Setiap orang percaya dapat memiliki pengalaman pribadi dengan firman Tuhan. Firman yang sama bisa berbicara secara berbeda kepada setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing. Ini menunjukkan kekayaan dan kedalaman firman Tuhan. Saudara-saudari, perkataan Kristus dan perkataan Roh adalah satu. Apa yang Tuhan katakan tidak hanya tertulis dalam Alkitab, tetapi juga disampaikan secara hidup melalui Roh di dalam kita. Kehidupan Kristen bukan hanya tentang mengetahui firman, tetapi mengalami firman melalui pekerjaan Roh. Ketika kita membuka diri kepada Roh, firman Tuhan menjadi hidup, pribadi, dan penuh kuasa. Ini membawa kita bukan hanya kepada pengetahuan, tetapi kepada transformasi hidup yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Dikau adalah Roh itu yang hidup, tinggal, dan terus berbicara kepada kami. Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu, terbuka terhadap setiap pembicaraan-Mu. Biarlah firman pagi ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengalaman kami yang subjektif. Puji syukur kepadamu. Amin. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.